Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Afrilianti dari kelas 5A dengan NIM 12220808023. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya kerjakan dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Pembuatan Pestisida Alami dari Ekstrak Umbi Gadung untuk Hama Walang Sangit di Sawah dengan menggunakan pendekatan STRIM untuk mengembangkan kinerja ilmiah siswa dengan dosen pengampu Profesor Dr. Ida Parida MPD. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, bisa dilihat di layar, di mana padi adalah tanaman yang menghasilkan beras yang menjadi salah satu sumber makanan utama bagi masyarakat Indonesia. Dan di sini walang sangit sendiri dari keluarga Alidae dalam orde Hemivetera merupakan hama yang dapat ditemukan dalam bentuk serangga dewasa maupun nimpa, di mana hewan ini atau hama ini menyerang tanaman padi dengan menghisap saripati pada fase berisi. Nah, di mana akibat serangan ini bulir padi menjadi kosong sehingga petani berisiko mengalami kerugian panen. Nah, di mana petani di Indonesia sering mengandalkan pestisida buatan untuk mengatasi hama walang sangit. Namun dosis pestisida yang tinggi dan jangka panjang dapat membuat hama menjadi kebal terhadap bahan kimia yang digunakan. Selain itu, dampak jangka panjang lainnya adalah pencemaran tanah, air, dan udara di wilayah terbuka. Pestisida nabati memiliki kandungan bahan aktif yang sanggup mengendalikan serangga hama pestisida buat tani berfungsi menjadi replen atau penolak kehadiran serangga hama ditimbulkan dari baunya yang menyengat sehingga mengakibatkan atau mencegah serangga memakan tumbuhan yang sudah disemprot dengan pestisida nabati karena rasanya yang pahit. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini itu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui manfaat umbi gadung dalam membasmi hama walang sangit dengan mengambil ekstraknya. Yang kedua itu siswa dapat mengetahui cara pembuatan pestisida alami dari ekstrak umbi gadung dalam membasmi hama walang sangit pada tanaman padi. Yang terakhir, siswa dapat menganalisis bagaimana pengaruh pestisida alami dari ekstrak umbi gadung dalam pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu dapat menerapkan metode pendekatan STRIM dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan pembuatan pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit. Yang kedua itu mengetahui cara pembuatan pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit. Dan yang terakhir itu menganalisis dampak pengaruh dari pestisida alami dari ekstrak umbi gadung dalam pertumbuhan tanaman padi. Selanjutnya itu ada definisi operasional bisa dilihat di layar, di mana pengendalian hama terpadu atau PHT adalah suatu konsep yang dikembangkan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OPT, di mana melalui pendekatan ekologi dan teknologi untuk mengelola populasi hama maupun penyakit dengan menerapkan satu atau kombinasi beberapa teknik yang dapat diterapkan pada konsep PHT antara lain budidaya tanaman sehat, pemanfaatan unsur alami, pengamatan rutin, dan petani sebagai ahli PHT. Bisa dilihat ya di layar penjelasan yang di bawahnya. Nah, kemudian itu ada definisi operasional, di mana mekanisme kerja insektisida nabati terhadap hama dapat berupa keracunan kontak akibat senyawa bioaktif aketogenin atau mekanisme kerja aketogenin ini sebagai insektisida adalah dengan menghambat NADH ubiquinone reduktivitas atau reduksi atau kompleks satu di mana pada rantai pernapasan secara langsung mempengaruhi transport elektron dalam mitokondria menyebabkan penurunan kadar ATP dan menyebabkan sel mengalami apotosis. Nah, di mana ketika diterapkan pada tanaman yang sering terinfeksi OPT atau mikroorganisme pengganggu fito, senyawa bioaktif ini tidak mempengaruhi fotosintesis, pertumbuhan atau aspek fisiologis tanaman lainnya, tetapi mempengaruhi sistem saraf, keseimbangan hormonal, reproduksi, dan pengaruh perilaku daya tarik anti makan sistem pernapasan.
Kemudian itu ada ringkasan kajian teoritis, di mana keunggulan inseksida nabati ini adalah mudah, murah, tidak menimbulkan efek lingkungan tanaman sehat, tidak menimbulkan kekebalan pada hama, dan hasil pertanian lebih sehat dan bebas dari residu. Nah, di sini menggunakan pendekatan stream. Pendekatan stream sendiri tidak hanya sekedar mengajarkan materi-materi terpisah dari masing-masing disiplin ilmu terhadap dalam satu konteks yang nyata. Dengan demikian, siswa dapat melihat bagaimana ilmu, pengetahuan, teknologi, agama, teknik, seni, dan matematika saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana Kiai Haji Ahmad Jarot mengatakan dalam Fikih Kontemporer 3 bahwa penyemprotan insektisida merupakan cara yang paling efektif untuk menghilangkan atau memberantas hama tersebut. Membakar hidup-hidup harus dihindari sebisa mungkin. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdillah dari ayahnya. Dalam perjalanannya, Rasulullah melihat desa Ali yang kami bakar. Dia bertanya, siapa yang membakar semua ini? Jawab kami, ya Rasulullah, itulah kami, katanya. Tidakkah baik menyiksanya dengan api? Karena demikian itu adalah hak Allah, Tuhan semesta alam. Subhanahu wa ta'ala, hadis riwayat Abu Daud. Nah, di mana dalam hadis ini tidak mempunyai dampak yang menghalang-halangi atau melarang Rasulullah memandang. Hanya mengatakan la yang menggi tidak baik. Berarti undang-undang ini makruh atau tidak disukai sehingga terpaksa membakarnya jika tidak berdosa gitu. Nah, kimia organik adalah cabang studi ilmiah dalam kimia yang membahas struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa organik, di mana pestisida organik biasanya terbuat dari tumbuhan atau mikroorganisme yang bersifat racun bagi hama tertentu. Kemudian ini ada kerangka berpikir, bisa dilihat di layar. Yang kedua itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat, penangkapan organisme pengganggu tanaman OPT, terus metode penyemprotan untuk menguji efektivitas, inseksida tanaman, dan terakhir itu ada parameter pengamatan. Yang kemudian ada prosedur penelitian. Yang pertama itu ada tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahap akhir teknis pengumpulan data. Nah, hasil instrumen diperoleh dari data penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara berikut. Di sini saya mengambil analisis lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, yang kemudian itu ada agenda penelitian. Bisa dilihat di layar agenda penelitian yang saya buat. Nah, di sini kan tadi saya menggunakan instrumen lembar kerja peserta didik. Nah, di mana yang pertama itu ada jilid yang pastinya. Di sini itu ada judul, terus ada nama dan kelas. Nah, selanjutnya itu ada kompetisi dasar, di mana siswa dapat mengetahui manfaat umbi gadung dalam membasmi hama walang sangit dengan mengambil ekstraknya. Kemudian, siswa dapat mengetahui cara pembuatan pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit pada tanaman padi. Yang terakhir itu ada siswa dapat menganalisis bagaimana pengaruh pestisida alami dari ekstrak umbi gadung pada pertumbuhan tanaman padi. Kemudian itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dapat mengetahui manfaat pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit. Yang kemudian itu mengetahui cara pembuatan pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dampak pengaruh dari pestisida ekstrak umbi gadung untuk walang sangit dalam pertumbuhan padi. Kemudian itu ada sejarah pestisida alami. Sejak 1960-an, penduduk di dunia meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan produksi pertanian, pestisida yang berdampak pada semeluasnya kerusakan ekologi yang sangat besar dan insiden keracunan masyarakat yang tinggi. Di mana selain itu juga berdampak pada kesehatan yang kronis. Lalu, sebelum pengurangan penggunaan pestisida pada tahun 1993, penggunaan pestisida di Indonesia sangat mengkhawatirkan, di mana pestisida kimia ini merupakan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT yang paling banyak digunakan oleh petani Indonesia, itu sekitar 95-29%, karena efektif, mudah digunakan, dan secara ekonomis menguntungkan. Penggunaan pestisida ini juga menguntungkan seperti di Amerika Latin, yang menunjukkan bahwa dengan menggunakan pestisida ini dapat meningkatkan hasil hingga 40% pada tanaman kakao. Penggunaan pestisida oleh petani di Pakistan ini juga dapat menaikkan hasil sampai 33% pada tanaman tebu dan lain sebagainya.
Setelah munculnya isu lingkungan hidup di sektor pertanian, yakni adanya revolusi hijau pada akhir 1960-an, di antara masalah lingkungan yang dominan di lahan pertanian, yakni adanya maaf, di lahan pertanian ada tiga, yaitu dampak penggunaan secara input produksi terhadap lingkungan yang dominan di lahan pertanian. Yang kedua itu adalah eh, dampak sistem pertanian terhadap emisi gas rumah kaca, dan yang ketiga itu adalah dampak kegiatan industri dan perluasan perkotaan di lahan pertanian gitu. Kemudian itu ada tahap mengamati. Di sini siswa harus mengamati di mana di sini ada penjelasan padi adalah tanaman yang menghasilkan beras yang menjadi salah satu sumber makanan utama bagi masyarakat Indonesia, di mana Indonesia juga menduduki peringkat keempat sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia. Produksi padi pada tahun 2021 mencapai 54,42 juta ton. Gabah kering giling atau GKG mengalami penurunan sebesar 233,91 ribu ton atau 0,43% jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 54,65 juta ton GKG. Nah, bisa dilihat penjelasan yang di layar. Nah, kemudian itu ada tahap mengamati, di mana siswa setelah membaca wacana atau penjelasan di sini, siswa atau kelompok bisa mendiskusikan hasil dari bacaan wacana yang di atas gitu. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu apa pengertian dari pestisida alami? Kemudian apa penyebab hama walang sangit suka memakan padi? Kemudian itu ada tahap menanyakan yang dimana untuk menguji pemahaman terhadap wacana di atas, buatlah rumusan masalah yang berhubungan dengan hama walang sangit dan pestisida alami. Di sini siswa-siswa diminta untuk membuat rumusan masalah dari materi yang sudah ditentukan gitu. Kemudian itu ada tahap mengumpulkan data. Setelah membuat rumusan masalah, di sini para siswa diminta untuk membuat hipotesis dari rumusan masalah yang telah mereka buat. Kemudian itu setelah melakukan literasi, tuangkanlah hasil diskusi kelompok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan pestisida alami dan bagaimana cara kerjanya dalam mengendalikan hama tanaman. Di sini ada 4 pertanyaan. Nah, yang tahap selanjutnya itu ada tahap mengkomunikasikan, di mana setelah mempelajari pestisida alami dari ekstrak umbi gadung untuk hama walang sangit, setiap kelompok dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi di kelas. Nah, kemudian kelompok lain bisa memberi saran, menanyakan atau menanggapi kepada kelompok yang sedang berpresentasi. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Selama berdiskusi di kelas, semua siswa dapat menyimpulkan dari hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan proposal yang saya bikin atau yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya kata yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.